Halo teman-teman, saya dari kelompok 4, saya Akil, dan saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh teman-teman setia, yaitu saya Awal, saya Mas Riyadi, dan saya Arif. Persiapkan diri kalian, karena kami akan membawa kalian ke masa lalu. Maka dari itu, yuk kita mulai. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pemberontakan DITI di Aceh. Daud Bereh, tokoh karismatik yang memiliki kemampuan orasi yang mampu menarik simpati masyarakat Aceh. Ia merupakan pimpinan sipil, agama, dan militer dalam masa-masa mempertahankan kemerdekaan atom yang teguh dalam menegakkan syariat di Aceh, menjadi seorang tokoh sentral dari kemunculan DITI Aceh. Pertama, kita akan melihat latar belakang dari lahirnya DITI Aceh. Kedua, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan, dan terakhir kita akan melihat bagaimana akhir pemberontakan. Latar belakang dari lahirnya DITI Aceh diawali dari faktor kekecewaan Daud Bereh terhadap turunnya status Provinsi Aceh menjadi daerah keresidenan Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Syafruddin Prawinegara yang kala itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri di masa Kabinet Hatta II menetapkan Aceh sebagai sebuah provinsi yang lepas dari Sumatera Utara, serta mengangkat Daud Bereh sebagai Gubernur Militer Aceh. Namun penetapan Aceh sebagai provinsi sesungguhnya dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Tindakan tersebut dilakukan oleh Syafruddin dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya perundingan KMB. Namun nyatanya Indonesia dan Belanda bersepakat untuk menetapkan di konferensi meja bundar. Maka akhirnya bentuk negara Indonesia berubah ke bentuk negara serikat. Pemerintahan RIS yang tidak mengetahui status Aceh sebagai provinsi akhirnya meleburkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara dan menetapkan Aceh sebagai daerah karesidenan. Kekecewaan Daud Bereh bertambah setelah apa yang sempat dijanjikan oleh Presiden kepada Aceh tidak terrealisasikan. Ketika kunjungan Soekarno ke Aceh tahun 1948, Soekarno mencoba untuk meminta dukungan kepada masyarakat Aceh untuk bersama-sama menghadapi perang melawan Belanda. Daud Bereh bersedia untuk membantu dengan dua persyaratan, yaitu pertama, perang melawan Belanda merupakan perang sabil demi menegakkan agama Islam, dan kedua, Aceh dibebaskan untuk menegakkan syariat Islam. Bahkan demi membuktikan kesungguhannya, rakyat Aceh mengumpulkan sumbangan berupa emas sebesar 20 kg dan 12.000 sekitar dolar untuk membeli pesawat kepresidenan pertama, yaitu RI-001 Saulawa. Mendapatkan respon positif dari masyarakat Aceh, Presiden akhirnya menjanjikan akan merealisasikan permintaan tersebut setelah permasalahan Indonesia Belanda berakhir. Namun ternyata pemerintah Aceh tidak menjadi kenyataan. Kekecewaan Daud Bereh semakin memuncak setelah di tahun 1953 terdapat sebuah rumor mengenai beredarnya dokumen rahasia. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Perdana Menteri Ali yang memerintahkan pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh, termasuk para ulama. Rumah tersebut menimbulkan kemarahan dari Daud Bereh. Nah, itulah latar belakang dari lahirnya DITI Aceh. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan yang dilakukan oleh DITI Aceh. Setelah pelaksanaan konversi meja bundar, maka pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai status Provinsi Aceh menjadi daerah keresidenan di awal tahun 1950. Mendengar peraturan tersebut, maka Daud Bereh melalui Persatuan Ulama seluruh Aceh mengadakan kongres untuk menuntut otonomi khusus kepada pemerintah pusat. Mendengar tuntutan dari Aceh, pemerintah kala itu berupaya untuk mengatasi ketegangan dan mengutus atas Natsir Syarifuddin Perwira Negara
dan Mr. As'ad untuk berdiplomasi, namun semuanya ditolak. Aceh tetap berpegang teguh agar statusnya tidak dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Daud Bro meminta kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali mengenai peleburan tersebut karena identitas wilayah Aceh sebagai daerah Islam yang tidak mungkin bisa ditekan dengan wilayah yang tidak sealiran. Namun, permintaan tersebut sia-sia karena Muhammad Nasir selaku para menteri malah melakukan pembubaran terhadap Provinsi Aceh yang secara resmi pada tanggal 23 Januari tahun 1951. Kekesalan Daud Bro bertambah setelah ia merasa dibohongi karena janji presiden tidak terrealisasikan, hingga akhirnya ia mulai menghimpun kekuatan untuk menentang pemerintah melalui Kongres Ulama dan Pelajar Islam seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Medan. Daud Bro berbicara mengenai pembentukan negara Islam dan menginginkan terjadinya perubahan Republik Indonesia menjadi negara Islam. Sebagai bentuk tindak lanjut dalam Kongres Pusat yang dilaksanakan di Langsa, Aceh Timur, dihasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu kesatuan pejuang yang memilih partai Islam dalam pemilu. Selanjutnya, Daud Bro sendiri mulai melatih para pemuda pusat dalam hal kemiliteran, membangun sentimen kedaerahan dan keagamaan sekaligus menjalin kontak dengan Kartosuwiryo. Setelah segala persiapan telah matang, maka di tanggal 20 Desember tahun 1953, Daud Bro memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Pernyataan bergabungnya DITI Aceh sebagai bagian dari gerakan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Setelah mengadakan proklamasi, DITI Aceh mulai bergerak secara serentak untuk menguasai kota-kota di Aceh, sekaligus menyebarkan propaganda menanggapi aksi Daud Bro militer dari Sumatera Utara mulai bergerak, dan di bulan November tahun 1953 militer berhasil untuk menekan DITI Aceh keluar dari kota-kota yang telah mereka kuasai, hingga akhirnya Daud Bro dan pasukannya menjadikan hutan sebagai basis gerilya. Pemberontakan yang dilakukan oleh DITI Aceh setidaknya berlangsung hingga tahun 1962. Nah, itu dia adalah bagaimana jalannya pemberontakan DITI Aceh. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana akhir pemberontakan DITI Aceh. Dalam mengatasi pemberontakan DITI Aceh, pemerintah mencoba untuk melakukan pendekatan yang lebih persuasif. Komandan Daerah Militer Aceh, yaitu Letjen Maun Gaharu, menetapkan kebijakan yang bernama Konsepsi Prinsipil Bijaksana, yaitu menerima bagi siapapun yang menghentikan perlawanan tetapi menghancurkan mereka yang membangkang. Kebijakan ini berhasil untuk membuka awal bagi musyawarah dengan DITI Aceh di tanggal 5 dan 7 Juli tahun 1957. Pertemuan antara Syamaun dengan kelompok Hasan Saleh menghasilkan ihrar lamte yang berisi kedua belah pihak akan menghentikan tembak-menembak dan mencari jalan keluar terbaik bagi Aceh. Namun ikrar tersebut menimbulkan perpecahan karena DBRU masih enggan untuk berdamai dengan pemerintah-pemerintah yang tetap berusaha untuk menghasilkan stabilitas di Aceh melalui jalan damai. Memutuskan untuk mengutus Mr. Hardy di bulan Mei tahun 1959 untuk bertemu dengan kelompok Hasan dan menjanjikan daerah istimewa bagi Aceh. Namun DBRU masih menolak dan tetap melanjutkan tembakannya. Perdamaian di Aceh menemui titik terang setelah di tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 di tahun 1962 Pamdam 1 Aceh, yaitu M. Yasin, menginisiasi sebuah upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat. Daud Bro menerima perdamaian dengan pemerintah dan akhirnya Aceh diberikan hak otonomi sebagai provinsi yang disebut sebagai Daerah Istimewa Aceh, serta dibolehkan untuk menerapkan syariat Islam sebagai aturan daerah yang berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia.
Nah, itu dia adalah akhir dari pemberontakan DI-TI Aceh. Selanjutnya mari kita tarik kesimpulannya. Kesimpulan dari materi pemberontakan DI-TI Aceh yaitu: pertama, latar belakang berupa kekecewaan terhadap turunnya status Provinsi Aceh menjadi daerah keresiden Sumatera Utara. Kekecewaan terhadap presiden yang melanggar janjinya kepada Aceh hingga adanya rumor mengenai beredarnya dokumen rahasia mengenai pembunuhan ulama Aceh. Kedua, jalannya pemberontakan diawali dari upaya double untuk menghimpun dukungan rakyat Aceh untuk membentuk negara Islam proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Daud Beruf dan gerakan serentak pasukannya untuk menyerang kota-kota di Aceh sekaligus menyebarnya propaganda anti pemerintah. Ketiga, akhir pemberontakan yaitu ketika pemerintah berupaya untuk mengatasi pemberontakan DI-TI Aceh melalui jalan damai dengan lahirnya musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diinisiasi oleh Pangdam 1 Iskandar Muda yaitu M. Jasin. Nah, itu dia adalah kesimpulan dari materi kita kali ini. Karena materi kita telah selesai, maka dari itu saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas jelas selanjutnya.